Berarti selama 18 tahun kerjaannya Taliban ini adalah berontak. Ya. Oh, jadi dari gunung melakukan penyerangan, berontak sama Sembunyi. pemerintahan yang sah selama 18 tahun. Ya, misalnya mereka punya pengajaran sendiri, misalnya punya sekolah sendiri untuk mengajarkan orang bom bunuh diri. Masa iya? Kita kasih solusi. Wah, akhirnya gue datengin saudara kandung gue. Waduh, benar. Si Dimas gak seneng banget liat mukanya. Afghanistan dia nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Taliban sehat? Taliban mas selalu sehat-sehat aja. Taliban nih rame di sana ya? Yang mimpin ya? Taliban, ya. Sekarang yang mimpin pemerintah Taliban. Ih, seru banget ibaratnya. Gue ketemu FYP lu juga tentang tutorial pakai sorban. Ya. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Ini yang minta juga kayaknya Ukti nih kayaknya ngundang dia nih. Gue tahu ada di kepala lu Ukti, gue tahu. Assalamualaikum Ukti. Waalaikumsalam, Masya Allah, Oke. bara. Gimana? Sudah membarakah Anda di sini? Gue datengin ini permintaan lo tuh gede banget, bang, bara bang. Gue liatin, oh ini pernah di FYP nih. Oh ya? Jadi gue ketemu FYP yang tentang pakai sorban apa segala Iya. macam tahun lalu. Anyway, lu dari Afghanistan ke Indonesia. Iya, aku dari Afghanistan. Umur berapa di sana? Pas mau sebelum ke sini? Aku udah 6 tahun di sini, 7 tahun berarti pas aku umur 19 lah. 19, berarti umur 20 tahun udah di Indonesia. 20 tahun lah ya. 19 tuh. 19 ya? 19 aku ke Indonesia. Umur lu berapa, sorry? Sekarang 26. 26, berarti di Indonesia 6 sampai 7 tahun. 7 tahun. Oke, dan gimana ceritanya nanti lu ceritain ya semuanya ya? Bisa main film, film apa? Sinetron? Sinetron, film, ya entertain aku modeling, film, sinetron, FTV, apa aja ambil. Iya, Yang penting kan cuan. mantap. Yang halal. Ya, keren. Dan ya nanti lu ceritain juga susah nggak sih dengan ngadu acting yang ada di Indonesia, ya terus juga budayanya kan pasti berbeda nih, ya kan? Terus juga kenapa lu pilih Indonesia, orang tua gimana, dan ceritain dikit dong tentang ya nggak usah banyak lah politik yang ada di Afghanistan, ya kan? Ya lebih kepada gimana masa pemerintahan yang perjalanannya dipegang di sana kondisinya sekarang. Apakah perempuan juga udah nggak boleh aktivitas lagi kan? Ya itu dengar begitu kan? Perempuan aktivitas nggak boleh, kuliah nggak boleh, kerja nggak boleh. Berarti sistem yang dipakai adalah sistem negara Islam ya berarti ya? Sistem negara Islam. Negara Islam kalau bisa dibilang ya, negara Islam mungkin negara Qatar, Yaman, Dubai, Bahrain, itu semua kan negara Islam juga. Iya betul. Tapi kan bebas, perempuan boleh kerja, boleh sekolah, boleh kuliah karena itu emang hak manusia. Untuk walaupun misalnya let's say kerja nggak boleh, ya udah perempuan di rumah. Tapi kan sekolah untuk pendidikan dia itu hak dia kan. Oh, cewek cuma nyampe SD ya? SD. Kuliah cewek boleh nggak? Kuliah nggak boleh. Oh, jadi ya 6 SD selesai di rumah udah langsung. Udah. Makanya aku beberapa bulan lalu dengar ada cerita salah satu siswa dari sekolah mana gitu, nggak tahu, dari Afghanistan. Sekarang itu di Afghanistan banyak banget karena nggak ada kerjaan. Jadi YouTubers ada di mana-mana. Jadi banyak banget jadi YouTubers, itu sampai viral. Jadi setiap jalan orang misalnya wawancarain ini itu, di setiap jalan pergi wawancarain dia. YouTubers tuh banyakan kontennya cuman wawancarain orang. Dan misalnya ada perempuan dia bilang, saya udah misalnya di kelas 5 SD ini, kelas 5 SD di Indonesia kan 6 tahun ya kalau nggak salah. 6 tahun. Kelas 6 SD ini saya udah hampir 2 tahun nih. Emang sengaja saya nggak mau lulus. Karena kalau saya udah lulus ya saya di rumah, nggak boleh lanjut lagi. Oh, ada yang kontennya begitu jadinya. Ada, dia bilang begitu. Lah kalau nyampe ke pemerintahan nih? Pemerintah emang nggak peduli juga. Lah kan kalau pemerintah peduli kan emang dari United Nation, dari tekanan semua negara juga udah kasih tahu ke pemerintah Taliban kalau kalian tuh nggak boleh menjalankan pemerintah seperti ini tuh nggak boleh. Tapi kan harus kasih hak perempuan tuh harus dikasih. Iya, tapi pemerintahan yang dipakai kan adalah sistem-sistem dia ya, berarti kan sah-sah aja dong harusnya. Terserah dia dong maksudnya gitu kan? Ya itu justru mereka bilang itu terserah kita. Itu dia.
Karena kalau negara lain itu mungkin mereka cuma mau belain hak perempuan aja. Oke. Gue jadi tertarik sih gimana masa pemerintahan yang dibawa sama Taliban ya. Akhirnya ya tipis-tipis aja gue mau tahu kondisi di sana gimana sampai akhirnya kok di berita gue kan mau coba tabayun nih. Di berita katanya banyak yang cabut, nggak tahu katanya nggak suka apa gimana, akhirnya dia pindah ke negara lain gitu. Banyak yang kayak gitu soalnya. Emang dari dulu, karena emang dari dulu udah perang, jadi banyak banget masyarakat emang pengen pindah. Yang perang siapa sama siapa? Perang itu kalau dari dulu banget, ini aku ceritain mungkin dari awal kali ya. Boleh kita mulai. Cakep. Kalau dari dulu banget itu Coba ada presiden-presiden yang misalnya 40 tahun sebelumnya, 30 tahun sebelumnya, itu emang membangun negara Afghanistan. Dan kalau kita lihat sejarahnya pun atau masih ada video-video dari dulu, itu Afghanistan masih bagus daripada Eropa tuh dulu. Oh tahu. Dulu tahu. bagus. Before bagus after gue pernah ya, lihat tuh bagus. ada di FVP tuh. Dan ya karena ada, ya itu kita lihat secara pandangan masyarakat Afghanistan ya, yang emang diomongin dan emang pernah sampai sekarang dilakukan. Katanya emang ada beberapa negara tetangga sama Amerika yang masuk ke sana untuk emang sengaja menghancurkan pemerintah supaya ya negara ini selalu sengsara dan emang bergantung sama negara-negara ini. Ini propaganda nih maksudnya? Propaganda. Jadi sampai dulu ada Taliban masuk ke salah satu presiden yang emang itu dari suku Pashtun ya, itu adalah salah satu presiden suku Pashtun yang sampai sekarang masyarakat masih mencintai dia. Itu digantung di lehernya, Taliban masuk ambil pemerintah, digantung di lehernya di pohon. Presiden itu. Ini beneran nih, ini Beneran. langsung dari warga Afghanistan loh ya Masih ngomong ada, ya. kalian bisa lihat mungkin namanya presiden mantan presiden Afghanistan namanya Dr. Najib. Ya. Lo yang gantung siapa? Taliban. Karena emang di iniin sama kalau nggak salah dikasih kuasa senjata apapun sama negara. Ya, itu kalau dari secara pandangan masyarakat Afghanistan bilangnya dari Pakistan. Kasih kuasa ke Taliban masuk ke negara Afghanistan untuk menghancurkan pemerintah. Wih, gila. Ini waktu Bara umur? Waktu itu aku belum lahir. Belum lahir. Tapi dengar. Tapi setelah itu presiden digantung, mulailah dari situ tuh. 3 tahun Taliban ambil pemerintah. Lah bukannya baru-baru menang belakangan ini? Dulu, nah ini cerita dulu masih ada lagi. Dulu Taliban pernah 3 tahun menjalankan pemerintah Afghanistan. Oh sempat pernah. Dan dulu ada partai-partai. Sampai sekarang sebelum Taliban tuh partai itu masih ada. Ada beberapa partai yang emang selalu nggak kompak, selalu nyerang each other gitu loh. Jadi misalnya partai ini pegang bagian sini, partai ini bagian sini, partai ini bagian sini, partai ini bagian sini. Semua saling bom raket tuh semua. Oke. Sampai setelah 3 tahun pemerintah Taliban, itu Taliban waktu itu termasuk partai juga. Namanya? Taliban, partai Taliban. Oh, partai Taliban. Amarat Islami. Amarat Islami. Sampai okay. sekarang kan pemerintah mereka itu Amarat Islami, bukan Afghanistan lagi. Kalau pemerintah Taliban nih, iya. kan namanya emang di dunia udah dikenal sama Afghanistan. Tapi di pemerintah mereka itu Amarat Islami. Dari dulu itu Amarat Islami, ada Hizbi Wahdat, misalnya ada ini. Itu mereka udah ada kontrak nih, 3 tahun jalankan Taliban. Terus 3 tahun lagi ke partai ini. Oh ganti-gantian? Ganti-gantian. Tapi karena ada yang melanggar perjanjian, jadi mulailah perang. Salah satu pelanggarannya apa perjanjiannya? Ya karena emang ada yang nggak mau turun dari pemerintah, jadi nggak mau ganti. Oh karena harus udah 3 tahun gantian dong. Kan udah gantian nih harusnya nih perjanjiannya. Sampai itu aku dari keluargaku pun sendiri waktu itu tinggalnya masih Ini dari cerita keluarga sendiri dan emang sejarahnya masih ada di Google search pun masih ada. Misalnya Taliban nyerang dari ini, semua pemerintah tuh, semua partai saling perang. Sampai di tempat di daerah yang emang rumah aku,
itu keluar karena udah mulai perang, keluarga kabur ke kampung. Sampai sehancur-hancurnya tuh, semua rumah-rumah yang ada di sana karena diraketkan, semua hancur. Pemerintahan yang sahnya ada, tapi ada partai-partai lainnya tapi boleh angkat senjata. Boleh, karena udah mulai perang kan ada emang melanggar. Akhirnya kan udah mulai perang gitu. Taliban, Amerika masuk bawa mantan presiden Afghanistan yang selama 10 tahun dia menjalankan sebelum presiden yang kabur ke Dubai. Ya, Tahu. sebelum dia menjalankan itu ada namanya Hamid Karzai. Yang mungkin pernah lihat di berita pakai ini. Kayak peci gitu. Iya. Dia yang menjalankan, dan dia itu waktu Amerika masuk, dia juga bawa dari Amerika bawa ke sana. Untuk ala-ala jadi pemilu, dia yang kepilih, dia yang jadi presiden, semuanya gitu. nurut sama Amerika. Taliban pergi ke gunung, kabur kan? Pasti nggak mungkin karena ribuan anggota Amerika, NATO pun masuk ke Afghanistan kan. Jadi Amerika nggak bisa lawan, jadi mereka kabur ke gunung. Mereka tuh berarti yang kabur ke gunung adalah Taliban doang atau partai-partai yang lainnya? Partai-partai lain nggak. Partai-partai lain join ke pemerintah. Join ke pemerintah. Misalnya seperti sekarang nih PKS, kayak Gerindra, kayak Nasdem. PDI, Nasdem, gitu lah ya. Gitu-gitu semuanya ya emang di pemerintah. Cuman Taliban karena emang mereka yang ambil pemerintah, waktu itu mereka yang menguasai pemerintah, jadi mereka yang kabur karena termasuk teroris waktu itu. Siapa yang nilai dia teroris? Masyarakat dan Amerika. Jadi mereka kabur ke. Padahal dia nggak teroris. Menurut masyarakat teroris. Menurut masyarakat. Menurut Amerika apalagi. Waktu itu pun mereka menjalankan 3 tahun sama. Banyak peraturan yang nggak boleh dilakukan. Kan terserah dia yang megang pemerintahan. Ya, contohnya gimana? Tapi kalau masyarakat semuanya emang sengsara dengan peraturan dia kan itu. Oke. Pasti nggak bisa. Mau kudeta pun nggak bisa. Karena mau kudeta pakai apa? Taliban itu adalah punya satu cara. Kalau kamu kudeta atau demo yang emang besar-besaran, didor langsung sama dia. Sama Taliban ya? Iya. Oke. Gitu. Bahkan waktu kemarin ambil pemerintah itu 2 tahun lalu. Makar dan kode itu caranya? Enggak. Itu emang diserahin. Karena gampang banget ambil pemerintah. Sedangkan let's say anggota Afghanistan itu ada 300.000 let's say ya. Anggota army, tentara semua 300.000. Taliban cuma 20.000, 10.000. Segampang itu nggak mungkin dia bisa ambil pemerintah segede itu negaranya. Tapi video-videonya dia menang, masuk ke istananya. Itu karena diserahin kan. Pada kabur Presiden naik heli, heli yang gede, pergi ke Dubai. Dan emang dari cerita-cerita yang emang anggota army kan banyak banget viral. Mereka misalnya lagi di pos, menjaga pos di antara kota atau kampung, yang emang dari gunung atau dari kampung ini Taliban nyerang di kota, ya mereka polisi itu kan dia nggak tahu apa yang terjadi di antara Taliban sama pemerintah sama presiden, mereka sign apa, mereka kan nggak tahu nih, karena nggak dikasih tahu juga. Ya mereka perang-perang aja supaya mereka nggak masuk. Tapi banyak bilang tiba-tiba kita dapat telepon dari pusat suruh mundur, biarin Taliban masuk. Sampai gitu. Sampai di kotaku sendiri yang rumahku ini, itu sampai ada di kotaku namanya banyak banget, ada pengusaha-pengusaha besar yang emang pengikutnya juga banyak banget. Pengikut di Taliban? Pengusaha itu. Okay. Sama ada mantan wali kotanya. Dia pengikutnya di kota itu juga lumayan banyak. Waktu Taliban mau masuk ke kota itu, mereka udah hampir setiap orang yang punya kuasa 40 mobil, 50 mobil pergi ke perbatasan itu untuk lawan Taliban. Pas mau lawan, tiba-tiba katanya dapat telepon dari pusat, polisi-polisi suruh cabut langsung, bubar. Lah, si para pengusaha ini yang udah punya kuasa kan takut lah pasti.
Hah? Lah polisi pun cabut, terus yang Gua gimana bantu dong, gue siapa ini? Iya. Yang bantu gue siapa? Mati dong gue. Hah? Karena pasti dibunuh sama Taliban kalau kamu lawan. Kalau nggak lawan ya udah mereka masuk dengan damai. Karena emang udah dikasih tahu kan dari pusat. Terus orang-orang penguasa ini penguasa ya? Yang punya kuasa. Penguasa. Ya, penguasa. Mohon maaf saya agak translate karena memang adik saya ini dia ini kan memang bulepotan gitu. agak bulepotan ngomongnya. Penguasa sebenarnya nggak perlu pakai pengkunya. Ya makanya penguasa gitu. Penguasa, aja. iya makanya. Iya. Nah itu pada kabur ke Tajikistan. Habis itu dari Turki semuanya terpencar. Yang dulu punya partai semuanya tuh kabur-kabur ke sini, sana. Dari situlah Taliban segampang itu masuk, ambil presiden pun kabur. Ya makanya mereka celebrate kan. Iya. Kalau udah ambil istana ya pasti celebrate. Dan gak nyampe berapa bulan setelah itu Taliban nggak mau masyarakat ada yang demo, ada yang apa. Satu persatu nih. Semua dicek sampai tanah pun digali nih. Nyari senjata. Ada yang nimbun apa enggak gitu? Supaya nggak ada yang punya senjata di rumah. Oh. Tapi kan Segitu. kalau dibikin sistem nggak boleh demo, kalau ada yang berontak dihantem sama pemerintah Taliban yang saat ini sekarang lagi resmi menjabat dan sebagai penguasa kan, menang juga gitulah. Itu kan memang satu sistem yang dibawa media. Yang kedua memang bukan sistem demokrasi memang kan yang dipakai berarti kan? Enggak. Berarti Sekarang memang hak-hak dia dong. Sampai sekarang misalnya gini nih, buat masyarakat, buat pemerintah Taliban enak-enak aja mungkin, karena mereka udah nggak perlu perang lagi, nggak perlu apa. Cuman untuk masyarakat mau kerja di pemerintahan itu udah gak susah. Karena Taliban yang emang dulunya tahunnya cuman perang-perang aja, sekarang udah ambil jabatan-jabatan yang tinggi tanpa pendidikan apapun. Masyarakat yang punya pendidikan yang bagus ya dia mau nggak mau harus kabur kan dari Afghanistan. Ke mana biasanya? Paling dekat itu Iran. Kebanyakan milihnya Iran. Karena Iran di sana ada peluang kerja banyak. Pakistan juga sama. Pakistan juga. Tapi kalau ada emang yang misalnya punya uang untuk menjual rumah atau apa, dia lebih milih ke Turki. Kalau udah nyampe Turki mereka punya jalan pasti ke Eropa. Kayak gitu. Karena dulu misalnya di sini kan Indonesia juga banyak refugee Afghanistan juga ada. Pengungsi juga ada. Jadi dulu pas Taliban masih perang sama Afghanistan, itu kan masyarakat yang kerja di pemerintah itu nggak aman. Jadi banyak milih untuk kabur. Yang misalnya walaupun ini kepala keluarga, papahnya misalnya kerja di pemerintah, itu sekeluarga udah nggak aman. Jadi mau nggak mau mereka harus cabut. Kenapa nggak aman? Karena Taliban waktu itu siapapun kerja di pemerintah dibunuh. Alasannya? Karena menerima gaji haram. Kok gaji haram? Karena gajinya dolar dari Amerika. Hah? Gimana sih nggak? Ya itu saya juga nggak paham. Cuman waktu ini ya emang gitu. Karena aku pernah mengalami di kampung saya banyak banget dibunuh gara-gara alasannya itu. Sebentar. Kenapa kamu membantu pemerintah yang melawan kita maksudnya? Ngerti. Bentar. Ini kita telah bareng-bareng ya karena gue pengen ini nggak jadi semacam politik praktis antar negara. Tapi sebenarnya gue berani angkat juga karena Bara pun juga asli orang Afghanistan gitu. Keluarganya juga masih di sana juga banyak kan. Keluarga saya tinggal satu aja, kakak saya doang. Yang lain udah pada ngungsi. Iya, jadi artinya kalau bagi ada yang merasa bahwa ini gue mau disclaimer dulu ya. Lu ngapain lu ngurusin politik negara orang apa segala macamnya? Bukan, karena memang ada warganya di sana gitu loh. Iya kan? Nah, makanya gue pengen tahu lebih dalam. Plus edukasi, siapa tahu ada pelajaran yang dibahas bagaimana cara menjadi warga negara. Ya kan ini kan banyak yang harus dipetik gitu di sini untuk menjalankan kita bernegara yang aman, tentram, menjaga jiwa dan lain sebagainya. Ya. Jadi gini, Taliban ini kan memang banyak pendukungnya, di Indonesia juga banyak. Mungkin. Ya, gue tahu karena memang begitu mereka. Aku pernah lihat juga di TikTok misalnya yang pas Taliban kuasai di sini ada yang posting. Alhamdulillah gitu. Itu kan, oke.
Tapi gue nggak mau bahas dari sisi buat gesekan-gesekannya sih, tapi lebih kepada ke edukasinya yang memang barangkali ada yang bisa kita ambil pelajarannya gitu atau hikmahnya. Gini, satu-satu ya gue runut dulu ya bentar ya. Oke. Ya. Nih kalau langsung nanya sama yang memang asli orang sana kan enak gitu loh. Jadi Seru nih bahas Iya. Afghanistan. Iya, Karena iya. aku kemanapun pasti orang tanya, kamu orang mana? Orang Afghanistan. Oh ya? Wah, Afghanistan. Langsung bro. takut kan, makanya kita harus kelarkan dulu nih. Jadi pasti banyak yang nanya. Jadi gimana di sana bro? Ini gimana? Taliban gimana gitu? Makanya pas nih ada kesempatan kayak gini ya sebelum bahas Oke, tentang oke. karir lo ya bro ya. Iya. Oke, jadi gini. Kita cerita tentang sebelum 2-3 tahun yang memang Taliban berhasil menang, akhirnya masuk pemerintahan dan menjadi penguasa ya. Pemerintahan yang berjalan, namanya pemerintahan apa? Amarat Islami, Amarat Islami itu Taliban. Sebelum yang dia menang ini. Ini Jamhuri Islami Afghanistan. Oke. Jamhuri Islami Afghanistan itu namanya Afghanistan Islamic Republic Relation. Apa sih namanya? Itulah pokoknya, itulah Islamic, gue sampai lupa. Itulah pokoknya lah ya. Itu deh. Islamic Republic of Afghanistan. Oke. Berapa tahun berkuasa presidennya? Presiden. Sebelum kabur ke Dubai lah. Iya. Taliban waktu itu sempat 3 tahun kan, terus masuk presiden 10 tahun. 10 tahun. Masuk presiden ini 5 tahun, hampir 4 tahun, bisa bilang ya 19 atau 18 tahun. 18 tahun, anggaplah 18 tahun ya. Ya. 18 tahun berkuasa, akhirnya di ujung 18 tahunnya kabur ke Dubai dan berhasil dikuasai oleh Taliban. Itu dulu tuh ya poinnya ya. Persis ya, bergantinya di situ berarti persis. Benar, ya. Oke. 18 tahun berkuasa, penguasaan pemerintahan yang dijalankan adalah sistemnya demokrasi. Demokrasi. Oke. Walaupun masih ada banyak banyak masalah problem di pemerintah, tapi ya masyarakat masih happy untuk bisa kerja. Oke. Anyway, pokoknya 18 tahun berkuasa. Sebelumnya persis 18 tahun itu kan Taliban sempat megang. Ya, 3 tahun. Kan ganti-gantian tuh. Ya kan, berarti persis 3 tahun Taliban pegang, jatahnya dia 3 tahun, lalu lanjut ke 18 tahun ini. Betul? Ya. Nah, gitu ya. Kan sempat megang nih. Kenapa pindah ke sini? Karena memang udah tukeran jabatan aja. Atau menang pemilu? Itu si Taliban yang menang. Maksudnya? Bukan, si yang 18 tahun ini menang atas dasar apa berkuasa? Pemilu? Oh, pemilu. Karena ada Pemilu. pemilu. Ya, seperti biasa pemilu presiden. Oke. Taliban ngapain? Selama si penguasa ini 18 tahun. Taliban ada Masih di di mana? gunung kan? Masih di gunung? Masih di daerah-daerah yang emang Taliban itu kadang susah untuk dibedain sama masyarakat biasa sama Taliban. Itu justru yang bikin mereka bertahan sampai lama. Kadang misalnya mereka gunung, kadang balik ke rumahnya di kampung, tapi orang nggak tahu dia Taliban atau masyarakat biasa. Bahkan polisi pun, army pun, tentara nggak bisa bedain kan. Dia nggak bisa nyerang dia di rumah karena dia nggak tahu. Oh, tapi kemana-mana bawa senjata? Enggak. Misalnya mau masuk kota atau masuk apa, kalau nggak bawa senjata kan nggak bisa bedain. Kecuali dia ada di gunung atau di mana. Oke, di gunung ngapain? Emang jaga di sana, posnya di sana banyak kan. Jaga tuh maksudnya sebagai partai di sana? Bukan partai. Emang karena kalau dilihat polisi atau army pasti perang jadinya. Jadi mereka jauh dari pemerintah. Mereka kalau ngeliat polisi atau arminya penguasa, perang. Kenapa perang? Karena saling musuh kan. Namanya juga teroris sama pemerintah pasti perang lah. Emang Taliban teroris? Teroris waktu itu. Kan banyak banget anggota Taliban yang sekarang jadi menteri-menteri. Dulu itu ada di blacklist United Nations. Oh, di blacklist? Di blacklist. Jadi misalnya kalau ketangkap atau enggak misalnya kalau ketangkap ya pasti penjara. Kalau ketahuan posisi dia di mana. Berarti selama 18 tahun kerjaannya Taliban ini adalah berontak. Ya, sembunyi kan. Oh, jadi dari gunung melakukan penyerangan, berontak. Sama Sembunyi. pemerintahan yang sah selama 18 tahun. Iya, misalnya mereka punya pengajaran sendiri, misalnya punya sekolah sendiri untuk mengajarkan orang bom bunuh diri. Masa iya?
Wah, selama pemerintah Afghanistan yang presiden, bisa bilang setahun itu bisa ratusan bom bunuh diri di Afghanistan. Ratusan. Ulahnya? Ulahnya Ulahnya siapa? ulahnya Taliban. Oh. Di Afghanistan tuh banyak, ada Al-Qaeda, ada Taliban, ada ISIS. Nama-namanya nggak asing tuh, apalagi yang terakhir yang lu sebut. Makanya itu dia. Alumni Itu tuh. susah di sana makanya. Lo Al-Qaeda tuh di Afghanistan, Usama bin Laden kan? Al-Qaeda Osama bin Laden. Aslinya? Aslinya pusatnya tuh di Pakistan dulu. Oh, Al-Qaeda tuh Pakistan, bukan Afghanistan. Pakistan. Ini yang dibidik atau mungkin dilabelin sama Amerika Dan, terorisme. Iya, tapi di Pakistan pun mereka termasuk teroris. Siapa yang nobatkan? Pemerintah Pakistan. Karena emang di sana juga sama seperti Taliban, mereka sembunyi di Pakistan pun. Karena namanya teroris kan. Iya. mereka nggak Oh pernah- iyalah, di Indonesia habis selesai. Iya. Makanya kita punya BNPT. Cuman selama berapa tahun yang Taliban sembunyi di gunung atau di mana itu, mereka yang saya heran mereka punya kantor di Qatar. Hah? Itu dia. Kan dulu kan pemerintah partai kan. Nah, selama dianggap teroris dan mereka emang lawan pemerintah, mereka punya kantornya di Qatar. Makanya mereka bisa ambil segampang itu pemerintah ini karena ini ada kecurangan dalam pemerintah sama Taliban ini. Mereka ngedil di Qatar itu. Ngedil sesuatu. Oh, penguasanya kabur Ya, ke Dubai, dianya asik-asik juga di Qatar. Iya. Oh, sama aja dong. Tuh. Oh. Sampai mereka kan Islami banget ya. Sampai ada beredar beberapa foto-foto dulu waktu mereka masih di Qatar. Sekarang pun masih ada kantornya. Yang emang lumayan kepala tinggi nih. Yang punya pangkat tinggi di Taliban yang di kantor Qatar tuh. Beredar foto-foto yang emang mabok-mabokan, Siapa? minum gitu. Taliban. Masa? Iya. Ya kan mereka kan mengedepankan Islam. Oh, nggak mungkin nggak percaya gue. Masa iya? Ya kan kita lihatnya secara sosmed yang emang beredar. Fitnah kali. Ya mungkin bisa aja, cuman kan emang kelihatan banget. Jadi kerjaannya 18 tahun. Tadi yang Bara sampaikan adalah berarti berontak, nyerang pemerintah, angkat senjata, pakai tembak-tembakan apa cuma nginangin di sosmed doang? Dari gunungnya. Waduh. Kalau dari sosmed mah nggak bisa. Dari sosmed gimana mereka bisa ambil pemerintah? Bukan, maksudnya selama 18 tahun itu kan memang ada satu pelajaran agama yang kita tahu bersama ya, apalagi ini masuk ke bab akidah tentang taat sama pemerintah, dilarang makar, kudeta, gitu kan, harus taati dan patuhi pemerintah yang sah, yang sedang berkuasa. Itu kan itu jelas tuh di Al-Quran itu kan bahkan Allah yang ngomong tuh, itu bab serius tuh, firman Allah langsung tuh, ya kan, taatilah Allah, Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian gitu-gitu kan. Nah artinya harusnya kan tidak melakukan tindakan penyerangan apa segala macam, apalagi sampai angkat senjata, itu kan bahaya banget tuh gitu. Nah dan itu dari gunung angkat senjata, lagi pemerintah yang sah nih. Pemerintah yang sah. Diam-diam apa terang-terangan serang-serangan? Oh, diam-diam. Mereka tuh banyakan lebih ke bom bunuh diri. Kalau di daerah bisa perang langsung dari polisi ke Taliban pos jaga nih misalnya. Lebih seringnya tuh Taliban nyerang pos jaga pos jaga polisi nih. Yang nyerang duluan siapa? Taliban banyakan. Karena dari polisi itu, dari army atau misalnya dari pusat tuh jarang emang diperintah untuk nyerang. Itu juga saya nggak tahu kenapa ya. Tapi sering banget Taliban sendiri yang nyerang. Masa sih kan dia tahu tentang, kalau memang tadi kan lu sempat singgung mengenai Islami apa segala macam. Harusnya kan berarti kan kalau yang bergabung dalam sebuah organisasi keislaman gitu ya, tahu tentang haramnya makar, haramnya berontak, haramnya angkat senjata terhadap penguasa. Masa dia ngelakuin nembak sendiri? Kalaupun emang dia tahu itu ya, bunuh orang, bunuh apapun kan nggak boleh. Oh nggak boleh lah, nggak boleh. Itu darah kaum muslimin itu haram Taliban dibunuh. itu ngebom masjid loh, banyak banget. Bukan dia kali dipropaganda, diprovokatorin kali. Di Google aja search banyak banget berita-berita dulu, coba aja cek di situ. Medianya media siapa? Media Afghanistan. Bukan media Amerika. Bukan, media Afghanistan lah.
Kan misalnya ada ngebom apa, itu pasti ada kelompok misalnya Al-Qaeda atau ISIS, dia mengaku. Kalau Taliban misalnya ini Taliban, ulah Taliban, Taliban mengaku. Dan itu ngaku dia. Ngaku. Wah, bingung juga gua kalau gitu ya. Mereka ngaku. Dan mungkin bisa buka di Google atau search, banyak banget masjid. Orang pas sholat Jumat, orang pas lagi ibadah, itu banyak banget dibom. Ya cuma yang pelakunya ini kan siapa tahu memang teroris ini kan goib ya, bisa jadi bukan yang gua nggak lagi bela Taliban tapi siapa tahu memang bukan ormas-ormas tertentu gitu loh. Ormas-ormas tertentu itu di sana yang bom bunuh diri ya Cuma dia. cuman Taliban, Al-Qaeda, ISIS ya itu aja. Oke. Oke lah, akhirnya singkat cerita berjalannya waktu berseteru 18 tahun. Apa yang puncaknya akhirnya tiba-tiba langsung selebrasi bisa memenangkan masuk ke dalam pemerintah? Berarti sistem yang dipakai berarti apa? Kudeta dong? Bisa dia menang? Atau dia menang pemilu? Nggak ada pemilu yang terjadi juga sih. Ya itu dia yang aku bilang, nggak tahu di Qatar itu terjadi deal apa antara pemerintah si presiden ini sama Taliban. Makanya segampang itu sampai dari pusat semua anggota-anggota tentara atau army perintah untuk mundur, jangan nyerang atau jangan lawan Taliban. Iya. Sampai dia presidennya pun sendiri bisa naik heli segampang itu bisa pergi ke Dubai kan. Sampai waktu itu pas dia pergi seminggu atau berapa hari setelah itu viral, dia bawa berapa juta dolar. Iya, tahu. Ya. Tahu. Dan logikanya juga Taliban cuma 20 ribuan. Pemerintah Ya, ratusan ribu. Jutaan bahkan ya. Ya let's say paling 200.000. Iya. Kan kalau mau dihabisin kan bisa-bisa aja, tapi berarti ada faktor politik tertentu berarti ya. Iya. Makanya kalau enggak dia kenapa selama 18 tahun cuman perang-perang terus sama pemerintah, kenapa dari awal dia enggak kudeta kan? Bisa-bisa aja. Tiba-tiba segampang itu dia masuk ambil pemerintah kan, itu pasti ada ini. Iya, videonya ada tuh yang dia di istana. Ada yang ikut campur Amerika. Amerika bisa juga. Karena setelah si Joe Biden ini masuk, ada camp atau base camp Amerika yang masih besar banget di sana, yang masih jaga di sana Amerika, masih ada semua senjata Amerika itu sama Joe Biden semua dibalikin. Semua dibawa lagi sama Joe Biden. Katanya Amerika kita udah nggak mau mengurus Afghanistan lagi. Kita nggak mau ikut campur lagi. Jadi kalian mau apa terserah. Berarti Amerika termasuk yang happy atau tidak happy nih ketika tahu Taliban yang berkuasa sekarang? Untuk sekarang nggak tahu nih mereka happy apa enggak ya. Tapi kalau Donald Trump tuh. Atau presiden-presiden sebelumnya mereka bilang kita selalu berusaha untuk menjaga supaya Taliban nggak ambil. Tapi waktu itu kan si Trump bilang si Joe Biden ini emang mengacau semuanya, termasuk relationship Amerika sama Saudi Arabia, relationship Amerika sama beberapa misalnya Rusia, beberapa negara kan Joe Biden masuk, terjadilah perang Ukraina sama Rusia, terjadilah ini itu pasti banyak banget. Ini ntar kan tahun ini kan perang lagi tuh pemilu lagi. Ya itu dia kan Joe Biden antara Trump lagi nih. Gak tahu nih yang menang siapa. Iya. Udah istirahat Pak, udah tua juga Pak. Aduh. Takut jatuh kesandung. Terus sekarang berarti kondisinya di sana apa aja peraturannya? Selama dipegang udah jalan berapa? 2-3 tahun? 2 tahun. Gimana? Udah mau menjalan 3 tahun loh. Waduh. Ya? Ya itu perang udah berkurang. Masyarakat yang emang usahanya emang lancar-lancar dari dulu sampai sekarang usaha terus, ya mereka senang karena emang nggak ada banyak ancaman. Dan dulu selain di pemerintah Afghanistan itu banyak banget mafia juga. Sekarang? Mafia tanah, mafia misalnya yang emang selalu ancamin orang-orang pengusaha gitu. Tapi sekarang mereka senang-senang aja karena emang nggak terancam hidupnya ya? Nggak terancam. Tapi Taliban di satu sisi bagusnya, kalau mafia itu
semua udah dibubarkan tuh. Kalau ketahuan wah. Oh, jadi lebih rapi ya. Rapi. Gue jadi kepikiran nih, ini maaf agak balik lagi ya. Gimana kalau tiba-tiba ada pemikiran muncul lagi nih? Emang dari asalnya tuh memang awalnya sukunya Taliban yang kayak istilahnya kayak Gaza sekarang, tapi tiba-tiba ada masuklah Israel apa segala macam, ya sehingga dia merasa bahwa kayak ya kami dijajah. Ya ini anyway begitulah, nggak tahu lah, gue nggak tahu mana yang bener apa nggak. Tiba-tiba kepikiran aja. Ya kayak misalnya contoh gini, lo lama ada di negara itu ya, sebagai Palestina, terus tiba-tiba ada kucuk ada penjajah. Israel masuk. Lah dia memerangi itu kan gara-gara ya gue kan dijajah, makanya gue perangin. Yang tadi tuh, yang di gunung itu. Nah itu gue kepikiran, kok bisa-bisanya masa sih dia angkat senjata berontak. Padahal sementara kan katanya kita tahu bahwa di Taliban ini kan dia tahu tentang hukum-hukum Islam apa segala macam. Nggak boleh angkat senjata, makar, berontak sama pemerintah dan berkuasa yang sah gitu ya. Nah di sini gue ngeliatin bahwa jangan-jangan memang aslinya tuh ya Taliban. Dijajah gitu maksudnya. Emang dijajah si Afghanistan ini, makanya dia coba untuk pergi ke gunung, tapi sementara buat pasukan memperkuat apa segala macam. Ya gue nggak tahu, makanya gue mau nanya apakah begitu nggak? Waktu Amerika masuk, Taliban kaburkan. Makanya untuk menurut Taliban itu dijajah. Tapi yang menjalankan pemerintah itu masyarakat Afghanistan sendiri. Dan Taliban emang alasannya itu karena dijajah sama Amerika, kita perang lawan pemerintah ini. Pemerintah yang emang di bawah Amerika. Dan alasannya karena Amerika tapi membunuh masyarakat Afghanistan. Oh, yang kena korban itu yang kenapa kita masyarakat Afghanistan bilang kenapa teroris? Karena ribuan tentara Amerika ada di sana, mereka nggak berani nyerang anggota Amerika. Masa iya? Iya. Harusnya dia bersama pemerintah nyerang Amerika karena dia penjajah, tapi nyatanya malah nyerang warga-warga yang nggak bersalah, tapi sementara bukan nyerang adalah orang-orang Amerika yang masuk. Yang makanya aku bilang, emang orang Amerika mau pergi sholat di masjid, sholat Jumat di masjid, mau pergi ke tempat olahraga yang ada di misalnya di mana-mana, kota manapun atau kampung manapun yang ada tempat olahraga atau sekolah. Kan bukan orang Amerika, orang Afghanistan kan, itu yang dibom. Iya sih. Ya masa Amerika, ya kita ngomongin non Muslim ya, masa ke Jumatan gitu logikanya. Aku punya teman di sini orang Afghanistan, sekampung di Puncak, orang Afghanistan. Oke. Dia cerita sendiri, tapi emang waktu itu aku dengar beritanya, tapi ternyata orang tua dia. Itu waktu orang tua dia satu mobil semua, keluarga dia semua nih. Pas dia udah kabur ke Indonesia, dia cerita. Di satu mobil itu, keluarga dia dari kota mau ke kampung. Mobil mereka di perbatasan kampung itu dibom. Semua keluarga dia mati. Semua, sisa dia doang di sini. Dibom sama siapa? Dibom sama Taliban. Waktu? Berapa tahun lalu ya? Pas menjabat? Sekitar 9 tahun lalu. Oh, pas lagi penguasanya justru bukan Taliban? Bukan. Dibom. Alasannya dibom kenapa? Ya nggak tahu. Kan berapa tahun lah. Pokoknya di kampung aku itu banyak banget aku punya pengalaman sendiri yang dibunuh. Bahkan ada yang pulang dari luar negeri. Dan dulu juga untuk ada orang-orang yang emang pengecut di kampung, di semua kampung tuh ada orang-orang pengecut yang emang dia terima duit dari Taliban tapi dia melaporkan orang-orang yang kerja di pemerintah. Misalnya aku dikerja di pemerintah nih, aku mau ke kampung tapi diam-diam tanpa bawa identitas apapun yang menyangkut aku kerja di pemerintah. Aku bawa aku pergi ke kampung, tapi di kampung itu orang tahu nih ini kerja di mana. Dan orang-orang itu biasa ada di tempat-tempat yang misalnya mobil berangkat bus misalnya nih, bus berangkat dari kampung ke kota nih. Ini orang ada di situ nih. Dia nelpon Taliban. Orang ini ada di bus ini, dikasih tahu misalnya mukanya seperti ini, looknya seperti ini, bajunya seperti ini. Itu diturunin, bus suruh jalan. Misalnya di perbatasan kota antara kampung itu diturunin. Bus suruh jalan, dia door semua di situ. Pernah juga ada yang dipotong itu sampai aku pernah di kampung aku sendiri. Orang pulang dari negara lain, dari Dubai atau Iran kalau nggak salah. Itu pernah dibunuh, dipotong segini-segini. Dikirim ke rumahnya,
Mamanya sampai sekarang gila, abis itu mati dia. Oh, stres lah. Stres. Sampai ada mungkin bisa lihat nih Tazahurat Tabasum. Ini bisa lihat di Google. Ada terjadi perang antara kampung ini sama kampung ini. Tapi kampung ini adalah suku Hazara, kampung ini adalah suku Kochi dan Pashtun. Taliban itu kan berangkat dari Pashtun. Aku nggak mau bilang, aku punya teman banyak banget orang Pashtun, suku Pashtun nih. Orang Pashtun tuh nggak semuanya jahat atau mungkin Taliban. Banyak banget ada yang baik, banyak banget. Oke. Nah, terjadi perang antara ini sama ini. Gara-gara, kalau nggak salah gara-gara domba doang loh. Kalau suku Pashtun kebanyakan mereka emang hidupnya dari domba-domba, kambing gitu-gitu. Gara-gara domba kalau nggak salah, karena gara-gara domba atau kalau nggak salah misalnya mereka bawa Ya harta lah ya. harta lah ya. Harta atau enggak, kalau nggak salah ini mungkin mereka ambil sesuatu lah. Tapi orang-orang kampung aku yang dari kota mau ke kampung itu mau pergi tapi diberhentiin, diturunin, dibawa, diculik berapa hari. Setelah itu dibalikin, kepalanya potong semua. Dan itu terjadi apa sih namanya? Demo paling besar. Demo paling besar untuk di istana, di depan istana orang banyak banget sampai bisa Nuntut ya? 20.000 lebih. Orang demo nuntut. Tapi apa yang terjadi? Apa? Orang demo itu dibom sama Taliban. Oh, ini belakangan ini? Enggak, itu udah hampir 8 tahun lalu kayaknya. 9 tahun. Kok dia bisa ngebom? Kan dia demonya di istana, di pemerintahan yang sah. Benar, cuman kalau demo itu kan banyak banget orang kan. Iya. Ada ribuan orang. Ya siapa aja masuk di antara itu kan orang nggak peduli. Nggak dijaga juga. Polisi juga nggak jaga untuk orang-orang demo ini. Jadi masuklah si orang teroris ini yang bom bunuh diri. Masuk di antara orang lagi demo, bom. Teman aku sendiri pernah mengalami itu. Yang misalnya dia masih agak jauh, kupingnya sampai dia bawa ke India untuk dioperasi. Oh, karena benar telinganya pecah, karena kenceng banget ya ledakannya. Oh ternyata di sana sebegitunya. Apakah itu alasan seorang Bara Valentino itu pergi dari aku sana? kabur ke sini. Iya. Dagang mie Aceh. Untuk bertahan hidup. Ya, tapi mie Aceh waktu itu aku buka cuma sempat berapa lama, tapi karena sibuk di sinetron, aku nggak lanjut lagi. Boleh dong Bar, ceritain dong Bar, di media kan gini nih tuh, di iNews. Profil dan biodata Bara Valentino, artis berdarah Afghanistan yang berjualan mie Aceh. Ya kan, nah ini gue penasaran nih, ternyata sengaja gue ngulik dulu ke belakang, kenapa lu bisa ke Indonesia, alasannya bener, di sana tuh lagi perang, rusuh dan seterusnya. Yang kesini tuh bareng sama keluarga apa gimana? Boleh ceritain dong Bar? Proses. Aku kesini sendiri. Lah orang tua? Orang tua masih di sana. Karena untuk setiap orang mau kesini kan emang biayanya nggak terlalu, maksudnya nggak gampang juga untuk cari biaya itu. Jadi orang Indonesia di sini udah banyak banget. Orang Afghanistan, orang Indonesia, emang negara Indonesia. Orang Afghanistan di sini udah banyak, termasuk ada saudara-saudara juga. Dan ya kita sempat kabar-kabaran ngechat-chatan gimana di sana. Wah Indonesia bagus kok gini-gini. Kalau mau sini aja, kita mau ke Aussie bentar lagi misalnya. Case kita lagi diproses. Terus bokap bilang ya kamu gimana kalau mau pergi ke sana. Akhirnya aku bilang ya udah gue datang dulu lah. Misalnya visi dulu jalan-jalan ke Indonesia. Ya aku untuk ke sini aku cari sponsor. Cari sponsor yang misalnya supaya dapat visa Indonesia. Cara gimana sih? Bisa nyari sponsor, terus izinnya gimana? Visanya sponsor gimana? Sponsor berarti kamu harus kerja di PT. Di PT sana? Iya, atau kerja di PT sana. Atau misalnya kamu kerja sama ada PT di sini. Makanya kalau kerja sama di PT sini kan dia bisa undang kamu, bisa ngirim invitation letter ke
imigrasi, dari imigrasi lanjut ke kedutaan sana, dikirim telex gitu Oh di iya. kedutaan Indonesia di Afghanistan. Jadi aku ambil visa, datang ke sini visit, betah, tapi sempat mau lanjut refugee karena kenalan sama manajer aku yang ini sekarang, ngajak syuting yuk gini-gini. Wah, karena aku belum punya izin kerja kan, KITAS. Saya masih di sini untuk liburan aja, kayak sosial budaya, pengen lihat-lihat usaha karpet di sini gimana gitu-gitu. Oke. Supaya mungkin bisa aja kita bawa nuts. Nuts itu kayak dry fruits, buah kering. Oh, oke. Karena Afghanistan tuh untuk karpet, buah kering dan saffron lumayan di dunia, lumayan pasarnya, namanya tinggi. Nah, kenapa kan dari awal itu? Kenapa malah milih mie Aceh? Nah ini ceritanya masih ada nih. Ah. Dari situ aku kenalan sama manajer aku, ajak syuting. Akhirnya aku karena masih belum punya izin kerja, aku balik lagi ke Afghanistan. Balik ke Afghanistan sama beliau dikirim sponsor buat visa kerja. Jadi aku balik lagi ke sini, kerja lanjut untuk syuting-syuting. Jadi diajarin syuting tuh gimana, foto tuh harus gimana gitu-gitu. Oke. Jadi mulai dari ekstras dulu, abis itu lanjut ke foto-foto, jadi model iklan, terus model-model baju. Dari situ lanjutlah ke dunia sinetron. Dan 2020 akhir pas lagi COVID kan, aku dapat kesempatan, ada teman tuh, dia karena mungkin emang lagi masa COVID kan susah untuk semua orang untuk lanjut usahanya. Iya. Jadi dia mau jualin semua barang-barang dia yang ada di warungnya, termasuk 1 tahun sewa tempat. Dia mau jualin, misalnya kalau ada teman mau beli. Aku ada 2 partner lagi. Oh ya udah, kita aja lah lanjutin. Tapi kita mikir, tapi usaha apa ya? Waktu itu pengennya pagi itu nasi uduk, nasi kuning, tapi siangnya sore atau malam hari nasi goreng, atau bisa ditambahin menu lain. Tapi karena itu emang mie Aceh, tempat itu emang mie Aceh sebelumnya. Awalnya Mie Aceh. Ya udah kita beli, kita mau lanjutin yang lain tapi nggak jadi. Ya udahlah, kita mie Aceh aja. Yang ada aja udah. Karena termasuk dia barang-barangnya udah ada semua, sewanya juga udah termasuk 1 tahun, dan chefnya juga udah ada. Chefnya orang Aceh asli. Oke, gue pikir lu juga Aceh, enggak ya? Banyak mikir Aceh, tapi enggak. Harusnya si Aceh. Harusnya Aceh, pengennya Aceh. Mesen no. Iya. Tapi ya udah kita lanjutin mie Aceh, dan buka seminggu 2 minggu kita lanjutin semuanya, kayak usaha ngecat sendiri, desain sendiri dalamnya, dekor sendiri. Habis itu si teman aku ini, partner aku lagi masak nih, misalnya buat pelanggan. Aku lagi masak, lagi bikin martabak telur, nggak sengaja dia buat, itu kan lagi TikTok lagi naik-naiknya pas COVID. Dia lagi buat, habis itu dia bikinin video, posting di TikTok. Besok lah kita lihat, dia tiba-tiba tunjukin, kok ini ada dari ini.com, posting Bara Valentino, seorang model ganteng, jadi penjual mie Aceh. Dari situlah mulai viral. Soalnya yang masak lo sendiri langsung ya. Ya, dari situ mulai viral. Padahal sebenarnya di situ, di mie Aceh itu kita partneran bertiga. Ya aku cuman namanya aja di situ. Coba, oh ini ya. Oke. Sekitar 3 tahun yang lalu, benar. Oh ini. Nama brandnya apa? Mie Aceh Juarak. Mie Aceh Juara. Itu tuh, ya kan? Masih ada? Udah enggak. Karena aku sempat jalanin berapa bulan, aku masak sendiri, udah lumayan rame, alhamdulillah rame. Dan sampai ada pelanggan datang dari Padang, Bukit Tinggi, dari Bandung. Ada cewek-cewek ukti-ukti datang, alhamdulillah. Oh, saja. Ukti-ukti datang, alhamdulillah. Kita ya senang aja karena ada yang emang datangnya dari jauh-jauh kan. Pengen liatin Chef Bara gimana sih? Dengan senang hati aku masak sendiri buat mereka. Habis itu alhamdulillah dapatlah yang namanya bilang rezeki anak soleh ya. Aku pulang rumah, itu lagi COVID. Manajer aku bilang, kamu besok disuruh standby mau masuk sinetron.
Oke. Sinetron apa? Ini di SCTV gitu. Oke, tapi aku standby aja malamnya karena emang besoknya aku mau puasa Senin Kamis. Itu kalau nggak salah Senin atau Kamis ya. Aku mau puasa, nggak ada kabar, ya udahlah kita pergi main biliar dulu malam. Cuman ada waktu COVID cuman ada satu tempat yang buka waktu itu. Oke. Cuman ada satu tempat buka, kita pergi di sana main biliar sekalian sahur, pas pulang habis sahur sholat subuh tidur. Tiba-tiba jam 9 nih. Karena baru tidur 4 jam apa 5 jam nih. Jam 9 handphone bukan nih, manajer. Kamu langsung disuruh packing sekarang, bawa bajunya buat seminggu pergi syuting di Bogor. Ya. Mie Aceh-nya gimana? Nah itu dia, pergi ke Bogor untuk seminggu. Oke. Karena sinetron kan kita lebih senang, karena aku lebih senang di dunia acting juga. Oke, senang banget tuh pergi ke Bogor buat seminggu. Tapi alhamdulillah dari seminggu jadi lanjut hampir 2 tahun. Ya dari situ udah kayak Mie Aceh. Aku karena dari Bogor bolak-balik Jakarta juga, awalnya masih antusias, masih semangat. Tapi lama-lama kayak capek juga ya. Capek, bensin, tol. Habis itu ya udahlah, aku bilang ke partner aku, bro, lu jalanin dah, maaf ya, gue nggak bisa karena emang harus fokus ke sinetron, nggak bisa fokus dua-duanya. Walaupun dekat masih bisa, tapi ini jauh, nggak bisa pulang pergi juga, nggak bisa bikin konten di sana, atau nggak bisa nge-live, atau nggak bisa masak. Gue sinetron aja deh. Oh ya udah bro, nggak apa-apa gini-gini. Ya udah, habis itu mereka ngejalanin partner aku ini berapa bulan, ya terus habis itu I don't know apa yang terjadi antara mereka, tapi tutup. Ya. Karena mukanya bukan muka Afghanistan yang masak Mie Aceh-nya. Yang masak orang Aceh asli. Orang Aceh asli. Oh, takutnya ukti-ukti udah OTW terbalik gitu, nggak jadi. Ukti. Mukanya Afghanistan kah yang masak? Mukanya Aceh. Aceh. Tapi perawakannya juga begini juga. Lebih kayak kulit abang gue nih. Oh, Masya Allah. Yeah. Terus sekarang aku pengen lagi nih buka usaha lagi, karena emang dunia entertain itu kita nggak bisa bilang selalu pasti ya. Belum ada kepastian kan. Ya memang semuanya nggak ada yang pasti, tapi kalau dunia entertainment ini dari sudut pandang gue nih ya ada ujungnya. Ya kan, dia udah keriput-keriput, bisa sih jadi peran bapak sih, tapi kayaknya udah berkurang lah minatnya, demandnya dan seterusnya, penontonnya. Tapi kalau bisnis kan bisa dilegasikin ke adik, ke kakak, ke anak, ya kan? Kalau ya itu dia, kalau entertain ada ujungnya, usaha nggak ada ujungnya. Tapi kan lu baru mulai juga di dunia entertainment. Iya. Masa buru-buru usaha? Nanti kalau usaha nanti untuk pendapatan sampingan, jadi kita harus ada usaha juga. Iya, oke, pas usaha terus tiba-tiba langsung dapat judul stripping yang gila-gila, ditinggal lagi, terus jadinya bingung nih. Tapi untuk kali ini harus benar-benar niat. Harus punya karyawan yang emang benar bisa jaga, harus bisa punya orang di sana yang emang benar-benar percaya juga dan emang bisa menjalankan. Mie Aceh juga. Oh, karena memang ahlinya di situ ya, sempat ya. Karena dulu pernah viral, jadi pengen lanjut lagi itu. Sama siapa? Sama teman yang lama? Enggak. Kalau ini aku pengen buka sama ada saudara dari Afghanistan juga. Wow, konsepnya keren Afghanistan nih. juga, tapi orang ini dia udah warga negara Aussie. Nah, ini lucu juga nih. Kenapa? Orang ini dia dulu pengungsi dulu, dia dari Indonesia dibawa ke Aussie. Tapi dia udah nikah di sini dulu sama orang Indonesia. Oke. Sama istrinya pindah ke sana sekitar dari 2016 sampai 2023, berarti 7 tahun. Iya. Dia balik lagi ke sini untuk buka usaha. Jadi dia buka di Kuningan, habis itu ya itu aku rencana pengen aku ajak dia, kita buka Mie Aceh yuk. Kayak dia boleh yuk. Sampai sekarang masih lagi cari-cari lokasi. Mie Aceh itu kalau emang dapat, gue suka yang nyemek-nyemek, coklat-coklat yang becek-becek yang Mie Aceh gitu. tumis tuh, enak banget. Aku sampai sekarang masih nggak bisa lupa rasa dari Mie Aceh juara dulu. Tapi dulu emang enak banget sih. Chefnya asli orang Aceh, dia buat sendiri. Yang aku masak-masak di situ juga beliau yang ngajarin aku. Untuk kayak
Kalau bagian nasi goreng, mie dia yang masak. Kalau untuk martabak, roti canai, semuanya itu aku yang masak. Dan Bara kondisi sekarang masih hafal dengan resepnya, olahannya. Lumayan. Gue jadi penasaran. Coba buka dong mie Aceh juara dong, Dim. Di kopi aja mie Aceh juara, ke belakang pakai K kan di situ. Mie Aceh juara. Yang milih namanya tuh partner aku orang Medan dia. Sumatera. Iya. Mie Aceh juara. Udah enggak ada. Tapi Tapi masih ada postingannya kan? enggak ada. Akun Instagramnya dihack. Dia sama orang? Enggak tahu. Waktu itu tiba-tiba berubah jadi ini ya. Waktu itu aku pernah lihat tiba-tiba berubah jadi postingan bola. Mana berarti belum ada ya? Yang tadi muncul kan. Cuman itu bukan akun mie juara asli. Iya, bukan. Kalau untuk partnernya apa nama akunnya? Gue pengen lihat nih kira-kira nih bakal jadi sepecah apa ntar nih. Tampangnya menarik juga tuh. Restoran partner aku. Nanti iya si orangnya. Oh, orangnya. Perawakannya Afganistannya juga begini-begini juga nih modelnya. Dia akunnya private lagi. Nggak bisa. Gue jadi penasaran nih. Itu gimana konsepnya? Udah sampai sejauh mana? Mau bukanya kapan? Udah sampai mana? Kemarin udah dapat lokasi di Kemanggisan sini, tapi karena dia cuman tanah kosongan doang. Awalnya kita mau ambil itu karena lokasinya bagus tapi tanah kosong. Tapi kita pikir-pikir lagi untuk biaya bangunnya agak lumayan costnya lumayan tinggi. Iyalah. Tapi kayak aku kepikiran cari tempat yang emang udah ada bangunannya. Tapi kalau renov dikit ya nggak apa-apa lah. Dapat di Kebayoran Lama. Masih butuh tempat nggak? Bisa kolaborasi nggak? Nggak, maksudnya kan bisa dikondisikan dengan gue ada beberapa ya mungkin kenalan, partner dan seterusnya di tempat. Insya Allah bisa dikolaborasikan. Bisa Iya kan itu kan terkait cost lo kan pasti kan juga harus dipikirkan kan. Iya. Kenapa nggak cost itu di-convert ke saham misalnya dari si pemilik tempat misalnya. Nanti tapi usaha mie Aceh yang aku lihat so far di mana-mana itu rame loh. Rame betul. Banget. Ada yang pinggiran jalan juga rame. Nanti kita ngobrol ya abis ini deh. Boleh. Iya kan. Siapa tahu ya nggak dapat chef begitu. Lu yang masak kan nanti kan? Insya Allah. Kalau aku main ke sana pasti aku bantu-bantu juga. Iya. Kalau nggak masak pasti aku bawa makanan atau minuman atau apa pasti. Ya aku juga orangnya nggak suka diam. Jadi kalau di sana pasti aku kerja juga. Wah, asik soalnya kalau udah ya punya basis followers ya kan. Ya kalau gue dari sudut pandang pengusaha kan ada punya media apa segala macamnya kan. Pas udah otaknya udah kemana-mana tuh secara strategi tuh. Wah ini anak begini ini kontennya begini nih. Orang konten udah gitu pasti. Iya kan. Nah, makanya ya kalau memang lu masih buka peluang coba kita ngobrol lah siapa tahu ada yang cocok ya. Kemarin dapat di Kebayoran Lama ada lokasi bagus banget. Cuman beberapa kendala jadi nggak jadi. Terus yang membedakan dengan mie Aceh yang lainnya apa Bar? Maksudnya kalau cuma sekedar mohon maaf ya ngejual tampang, chef dan seterusnya aja, elunya misalnya. Itu pasti itu nggak lama. Itu gimana? Pasti. Nggak lama kan? Nggak lama. Gimana coba strategi bisnisnya deh, pengen tahu. Kalau udah mie Aceh, kalau udah enak ya, kita ya di tempat makanan pasti yang utama itu rasa kan. Jadi rasanya yang kita harus bikin enak. Itu aja sih. Jadi udah tahu kunciannya nih. Karena kalau mie Aceh pasti semua pada dasarnya sama sih rasanya. Cuman ya dari bumbu, dari cara olahan, dari daging atau dari udang harus segar atau apa, dari seafoodnya semuanya harus dipikirkan juga, harus segar, harus potongan dagingnya harus lebih gede dari yang lain gitu. Harus ayamnya juga. Kalau ayam jarang ada di mie Aceh. Mungkin bisa tambahin menu-menu lain juga. Kalau aku pengen insya Allah ya mungkin tambahin ice cream. Tapi ice cream Afghanistan. Jadi antara kolaborasi Aceh sama Afghanistan nih. Iya. Iya benar. Biarkan minyak Aceh aja, ice creamnya di Afghanistan. Jadi kalau ice cream Afghanistan itu memang dibikin-bikin atau memang ada aslinya? Yang kayak Turki gitu. Es krim Afghanistan itu kalau Turki kan beda. Tapi kalau es krim Afghanistan misalnya ini ada table nih, meja. Dia dibolongin segini, 2 dibolongin, langsung bikin di tempat. Jadi dibolongin terus ditaruh kayak panci gede. Di lingkaran itu es semua. Es di dalamnya kasih misalnya susu atau misalnya bahan-bahan yang dibuat es krim. Nanti itu digoyang-goyang, bisa bilang es krim goyang.
Es krim goyang. Es krim goyang. Nanti itu kayak digoyang-goyang gini, udahlah jadi es krim di Emang iya bisa begitu? Bisa gitu. Alatnya import dong atau bikin? Alatnya bawa dari Aussie. Oh. Jadi teman aku ini bawa dari Aussie. Oh, udah dipikirin juga bakal Ya, ada begitu juga nanti. Insyaallah ya. Aku penasaran gimana sih es krim Afghanistan? Coba buka di situ. Google coba. Ada ya? Es krim goyang. Namanya tuh kalau Syriah Afghanistan gitu. Gimana spellingnya tuh? Dimas kan anak S- Afghanistan banget tuh. Coba pasti tahu tuh. Gimana Dim? Itu di Afghanistan, Afghanistan itu kan 4 musim. Jadi ada salju, ada winter, spring sama fall. Jadi pas musim summer panas banget. Oh iya ini laku pasti jadi nih. orang ini butuh es krim nih. Iya. Syriah Afghani itu bawa. Tapi di Indonesia nyambung nggak? Dia punya 4 musim yang panas banget ya kita Nah, justru menurut aku karena di Indonesia cocok karena di sini panas terus. panas terus Iya. Iya. Awalnya mau buka di Bali, tapi karena emang lagi di Jakarta, Iya. Jakarta aja dulu. Kalau insya Allah di sini rame baru bisa. Ini. Nah ini dia ini. Nah, ini. Heeh. Menggiurkan juga ternyata ya. Enak nih. Oh, nah alatnya ini. Alatnya yang itu tuh. Ya ini. Heeh. Yang dibolonginnya mana? Yang es krim goyangnya mana tuh? Oh berarti itu. Jadi ntar tagline-nya gimana tuh? Bara yang ngegoyang, yang makan yang dingin. Gimana sih? Nanti data cuma mau liat lo goyang doang aja. Sering goyang bara. Mana alatnya? Oh, mesti susah ya, mesti orang Afghanistan Ini ya. kalau di YouTube biasanya. Iya di YouTube ya. Heeh. Dan ini udah di reset pairing antara mie Aceh sama es krim Afghanistan. Nyambungnya apa segala macamnya itu. Bisa sih, bisa. Iya. Masuk ya? Nyambung pasti masuk. Karena kalau di Mie Aceh aku lihat biasanya orang-orang nggak datang cuma buat makan aja. Sering banget orang datang nongkrong, misalnya minum teh tarik, bisa Iya. kopi. Yang di Lebak Bulus tuh. Ya, bisa. Iya, mie Aceh ada teh tariknya juga tuh. Ya, itu Ya. namanya kan teh tarik kalau nggak salah. Aku pernah sempat lewat di situ yang di rumah bukan Oh sih? iya, Rumah betul. gede. Rumah gede terus di hook belokan Iya, gitu. benar. Aku pernah lihat. Mie Aceh itu kan misalnya orang roti canai sambil minum kopi atau beda-beda. Ya bisa termasuk es krim juga. Nah, ini ya di sana ya? Ini mah India. Ini India bukan sih? Afghanistan. Nah, itu digoyang. Oh iya, goyang. Gitu. Jadi yang samping-sampingnya itu apa? Esnya. Es. Terus ini si pancinya tadi goyangnya gimana caranya tadi? Kok Itu bisa? orang harus sudah punya Skill. Otot. skill dan otot yang harus goyang-goyang terus. Dan itu juga capek pasti seharian goyang. Iya, terus iya. itu kan. Oh, jadi di situ langsung buatnya ya. Coba dicepetin dong, Dim. Ice cream rolls in Kama. Kama tau apa? Kama. Tuh. Oh, itu Oh, Kama ya, ini nama nih. tempat. Jadi di sampingnya tuh dikasih Nama es daerah. Ya. biar dingin. Itu udah jadi tuh. Oh, dia gitu ya? Heeh. Es krim goyang kan jadi ini. Oh iya. Terus kok tiba-tiba bisa jadi dalamnya? Karena jadi es kan, pasti Oke. beku dia. Nah, ini suku apa nih yang bikin nih? Kelihatan gak sih? Kalau ini kelihatannya orangnya Pashtun. Pashtun. Mm-mm. Kalau di Afghanistan di setiap kota beda-beda orangnya, masyarakatnya ada campur-campur. Bara suku Pashtun, apa? Uzbek, aku Hazara. Berarti ada banyak ya? Iya kayak kita ya, suku Jawa, suku Ya, Betawi ya, suku Bugis Di sana gitu ya. ada Hazara, Uzbek, Tajik, Pashtun, Turk, Arab. Banyak banget sih, banyak. Dan Uzbek tuh gimana tuh? Yang Uzbekistan yang agak Uzbek mirip, sipit-sipit gitu ya? Bahasannya juga Uzbekistan, Uzbek asli. Oh. Terus mukanya juga Uzbek asli. Pashtun juga. Nah, Pashtun ini punya sejarah unik juga yang menarik gitu. Apa tuh? Yang orang-orang bilang 5.000 tahun lalu Pashtun ini orangnya aslinya dari Israel. Oh. Beneran tuh berarti ya? Itu kita pernah baca di Google sih orang-orang Afghanistan. Oke. Tapi nggak tahu. Cuman kata orang-orang sana aja. Ada kayak kastanya gitu nggak kalau di Afghanistan? Kasta. Antar suku. Jadi yang paling tinggi itu suku ini gitu ada nggak? Apa semua Itu dia, rata? justru Afghanistan itu salah satunya nggak pernah damai dari dulu sampai sekarang itu perang saudara. Jadi misalnya di pemerintahan nih, Pashtun. Kalau kepala misalnya direktur utama kantor nih, Pashtun. Ya udah orang suku lain tuh nggak boleh lebih dari dia.
Kayak gitu-gitu. Banyak diperbedakan. Gitu. Jadi kayak di Indonesia aku lihat alhamdulillah di sini makanya aku senang banget di sini kayak 260 juta lebih penduduk di Indonesia. Tapi banyak banget suku, alhamdulillah damai-damai aja kan. Itu yang penting di semua negara. Di Afghanistan tuh nggak damai. Bahkan semua kayak suku ini punya kelompok sendiri, ya harus kalau ini lawan, kita harus lawan gini-gini. Pokoknya emosian gitu. Sangat-sangat emosian. Ntar bikin mie Aceh emosian gitu ya. Hah? Harus itu dia. Ntar goyangnya malah bukannya es krim yang goyang, nanti elunya yang goyang lagi. Karena di Indonesia kita harus mendidik dia. Karena kamu di Indonesia, kamu harus ikut budaya Indonesia ya. Kamu harus ramah, kamu harus senyum, kamu harus baik, nggak boleh galak, nggak boleh emosi terhadap pelanggan, customer, atau emang terhadap orang yang misalnya emang kamu ketemu, atau misalnya kan nggak tahu misalnya kamu ketemu jodoh kamu di sini kan. Bener ya. Umroh bareng sama pasangan, ya kan, honeymoon. Ada program umroh. Iya, benar. 15 April tuh program sambil honeymoon. Ya, kapan nih saya berangkat nih? Lu mau nggak serius tuh? Mau gue. Serius? Mau banget. Nanti kita obrolin juga tuh ya. Ya tinggal tukar exposure aja, berapa kali lu posting itu kan. Ayo, siap. Keren. Ya kan. Nah, nanti bisa tuh buat kawan-kawan yang ya mau di Afghanistan, mau benar. Mereka kan pasti kan lagi ngungsi di sini kan. Kita bisa berangkat bareng sama mereka juga. Ada kalau ngungsi tuh nggak bisa. Nggak bisa, nggak boleh. Nggak bisa karena yang pengungsi itu mereka nggak punya visa paspor. Mereka nggak, kalau case-nya belum diproses, kalau belum ada negara lain yang terima dia, misalnya negara tujuan dia, Aussie, entah Amerika, Kanada atau New Zealand, itu kalau nggak diberangkatin, mereka nggak bisa pergi dari Indonesia, nggak bisa traveling kemana-mana, karena nggak punya dokumen, paspor nggak ada, visa nggak ada. Pengungsi itu masuk ke Indonesia kan itu ilegal. Iya, ilegal. Ya. Ilegal, tapi karena mereka register di UNHCR, itu jadi legal untuk tinggal di Indonesia. Itu jadi negara transit di sini kayak tujuan gitu, negara sementara. Jadi mereka nggak bisa traveling kecuali misalnya dia udah ke Aussie, kayak teman aku yang udah buka usaha di Kuningan nih. Dia udah ke Aussie, udah jadi warga negara sana, dia udah punya paspor, ya bebas dia kemana-mana. Dan kalau untuk jadi konten kreator atau jadi model di sini banyak nggak teman-teman Afghanistan? Teman-teman lo yang memang dia darahnya dari Afghanistan. Pengungsi pun di sini nggak boleh kerja. Jadi mereka paling ya itu konten kreator, sosial media. Ada banyak di sini. Main sosial media aja. Ada beberapa teman aku cuman kayak bikin konten-konten sendiri gitu. Karena terbatas ya ruang gerak ya. Ini ilmu nih. Iya juga nggak bisa langsung main ngegas aja. Iya, nggak bisa. Karena ntar bisa dideportasi ya. Kalau UNHCR tuh nggak dideportasi karena itu pengungsi kan. Jadi mereka kabur dari negaranya karena ada ancaman atau apa gitu. Paling di sini dipenjarakan atau kalau pengungsi ya. Tapi pengungsi itu bisa dia deportasi diri sendiri tuh bisa. Kalau dia milih kayak misalnya aku nih pengungsi, aku udah nggak mau lagi pengungsi di sini lagi karena case saya juga lama banget, saya udah lama tunggu di Indonesia, saya mau balik aja ke Afghanistan. Itu bisa, atau dari kantor UNHCR diproses. Ya udah sebulan lagi ya saya berangkatin kamu. Gitu. Tapi kalau dia mau nunggu untuk negara tujuan dia, ya udah nunggu kayak 10 tahun, 9 tahun. Dulu cepat, dulu setahun, 2 tahun. Berapa bulan? Pergi. Tapi karena tiba-tiba banjir pengungsi refugee ke sini. Aussie juga kayak dia nggak mau banjir refugee ke sini, kayak semuanya ke sini terus untuk negara ke Aussie atau kemana. Jadi dia dikurangin terima orang pengungsi lah, setahun berapa ratus aja gitu. Kalau dulu kan ribuan, supaya nggak semua kesini. Iya. Dan juga kan ya masalah adaptasi juga susah juga ya mereka ya. Udah langsung kerja belum jelas visa, paspornya dan seterusnya, terus tiba-tiba kerja juga di sini kan. Adaptasinya kan khawatir juga orang-orang yang udah lama-lama di sini
ya meskipun tadinya mungkin orang Indonesia asli atau mungkin turunan Afghanistan atau mungkin apa segala macamnya, mereka ya gue udah bertahun-tahun di sini lo enak banget loh. Iya. Kok tiba-tiba begitu ngungsi langsung kerja, langsung bisa begini, langsung bisa begini. Makanya aku waktu datang ke sini ajak ini, aku bilang aku belum ada izin kerja, jadi kalau bisa aku ini aja sponsorin kita saku aja. Makanya aku datang kan, kalau kita kan aman, kita bayar pajak ke negara, pemerintah, kita bayar izin kerja semuanya, jadi ya alhamdulillah aman. Terus gimana sekarang dengan adaptasi dan kerja-kerjaan di sini? So far bahasa, budaya aman nggak? Kalau awal-awal emang kendala di situ, tapi sekarang pun masih, karena ada kayak beberapa kata emang harus aku harus memperbaiki dalam artikulasi atau apa, masih ada yang banyak. Apa contohnya? Coba ayo. Contohnya apa ya? Bahasa Indonesia yang akhirnya menjadi hambatan. Kadang-kadang aku dipercayain kayak aku bilang minyak. Apa? Minyak. Minyak. Nah itu dia. Kadang-kadang aku dipercayain. Minyak. Oh iya. Minyak. Itu dari dulu aku nggak bisa nih, paling ini aja nih. Coba minyak. Mi. Ny ak. Minyak. Nah itu dia. Dari dulu jadi hambatan buat aku ini nih. Emosi gue kadang. Iya juga ya. Gimana ngatur ya, gue bukan guru bahasa Indonesia lagi. Tapi dari semua kata aku cuma ini doang nih. Monyet coba. Monyet bisa. Itu monyet. Monyet bisa. Monyet. NY berarti kendalanya di NY. NY ya? NY tuh apa gimana ya? Nyeruput. Bisa ya? Berarti yang di tengah-tengah NY-nya. Nyeruput bisa. Berarti ya itu namanya kasih solusi. Ini dikasih solusi ini aku udah ngerti nih. Kendala aku ada di mana? Ternyata tuh NY itu. NY, iya benar. NY itu tuh kalau bisa tuh bisa jadi nyonya. NY titik. Kalau nyonya bisa, nyonya. Iya, N-nya di depan. Berarti lu kendalanya N-nya di tengah. Monyet tapi bisa gak? Monyet. Ya agak nyaru-nyaru sih memang ya. Ya kalau ya monyet. Bisa itu? Bisa, kalau monyet gitu bisa. Minyak doang ya? Minyak. Nah, ini aku sering dibercandain sama Esta. Jangan. Sering dibercandain sama Esta Pramanita nih. Siapa tuh? Ada teman saya. Esta. Oh, emang begitu orangnya Esta. Siapa tuh? Gue juga kenal. Coba kata yang di tengah tuh apa ya? Gue mau latihan dia nih bentar nih biar bisa bagus. Siapa tahu kan nanti jadi brand ambassadornya kasih umroh kan. Waduh. Amin. Amin lah, umroh mulu tiap bulan dia. Amin. Coba. Bukan gitu. Ngapain ngetik minyak, Dim? Berita harga minyak stabil apa enggak? Enggak, maksudnya kata tengah NY. Coba, kata tengah NY. NY itu apa aja sih? Minyak. Iya, minyak. Nyambung. Jadi gini kali lu gara-gara min kali depannya. Kan min aina anta. Nah, jadi gitu kan. Min, jangan min, mi. Oh, mi. Nah, ngomongnya mulai dari mi, jangan. Oh iya, orang Afghanistan itu kalau misalnya Indomaret kan. Indomaret. Kita orang Afghanistan misalnya di sini pun Indomaret bilangnya. Indomaret. Misalnya Indonesia. Iya. Indonesia. Iya jadi Ya. Tapi kalau di sini biar nggak minyak, disangkanya kan itu minyak tuh min spasi yak. Yeah. Sebenarnya nggak ada spasi, tapi caranya mi spasi nyak. Coba nyak. Tuh bisa kan? Mi nyak. Nah. Kasih solusi. Tanpa harus jadi guru bahasa Indonesia, gue udah bisa. Nyak. Nah gitu. Oke, siap. Gue langsung nemu celahnya. Kalau orang marketing kan tahu nih, nih target audiensnya siapa nih. Ternyata Afghanistan tuh berarti penyebutannya rata-rata dia baca min tuh min karena min dari kan. Iya. Kalau Arab lah maksudnya lah ya. Min aina anta, min masjid, min Indonesia, dari Indonesia, dari masjid, gitu-gitu kan. Nah, soalnya orang tuh ketika baca minyak, kenapa dibacanya begitu? Gara-gara kepatok sama minnya. Yeah. Jadi baca minyak itu mi spasi nyak. Oke. Tidurnya nyak. Bisa kan nyak kan?
Nyak bisa. Tuh nyak berarti minyak. Coba. Minyak. Udah mulai mantep tuh. Kasih solusi gue. Yoi. Gitu. Dikasih jeda sekitar 13 menit lah. Tidur lah. Tidur gue. Minyak. Tuh rapi. Jadi jangan disambung-sambung. Coba di sini kan. Tuh. Misalnya di tengah-tengah tuh nyonya. Punya. Monyet. Tuh ada kan? Ya bener. Monyet. Nah. Bahaya tadi soalnya monyetnya dia tuh kayak Nyiru. Hah? Nyiru. Iya, nyata. Lenyap, coba lenyap. Apa? Lenyap. Lenyap. Nah, hampir-hampir tuh kan. Jangan lenyap. Lenyap. Nah. Wah, belajar bahasa Indonesia nih, Iya. Bay. Ada barang Keren kemarin banget. cuma buat Kan belajar. kita Ya. pergi umroh belajar tentang agama banyak banget Masya ya kan? Allah. Masya Allah. Bener. Masya Bener. Tapi audiens lu banyak yang rata-rata umroh pas antusias lu pakai ini gue lagi coba. Aku mungkin kalian bisa observasi ya. lihat di Coba dong, gue mau observasi nih. Kalau emang misalnya oke, setuju nggak? Coba komen di bawah teman-teman. Setuju nggak kalau Bara Valentino jadi brand ambassadornya Kasih Umroh nih? Kasih Solusi punya umroh nih. Tuh coba tuh yang 1,1 Mana view tuh coba pencet. Coba. Oh, pecinya Tertan Muslim ya lu pinjam ya? Nah, tuh. Ketika lo udah antusias buat tarawih hari pertama dan teman-teman lo telat jemput, oke. Oh udah siap. Udah siap kan? Yoi. Udah standby dia ternyata. Sangkanya dia, oh keren. Ada yang nanya tuh, itu pecinya kalau pas sujud sama ruku apa nggak nyundul kepalanya? Iya, kalau ini cuma buat konten aja. Iya, kan. iya. Kalau buat pergi terawih pakai ini gimana? Ya bener lah orang Iya, depan iya, gimana lah? Nyangkut di sarung orang di. Sarung orangnya nganga. Sarung Iya. orang nganga. Iya. Coba yang lu pakai sorban. Tapi gue udah ngeliat, jangan-jangan ini pertanda lu kayaknya kolaborasi nih. Tapi gue nggak tahu ya. Kita tanya dulu sama netizen. Kalau rame sampai ribuan yang komen setuju Bara jadi brand ambassador-nya. Amin, yuk. Ayo coba. Teman-teman, Coba. komen. Kita langsung Nah, obrol kan di bisnisnya karena nih. umroh untuk ke umroh dan kita ziarah ke tanah suci Ya. itu pasti cita-cita semua orang. Masya Dan Allah. itu ada di apa? Rukun Islam kan. Ya rukun Islam. Rukun Islam. Betul. Alhamdulillah pasti senang banget. Waduh. Yuk teman-teman komen di bawah. Ya, mantap nih. Ini kan lu pakai yang sorban yang ini sama yang Ini kemarin pas pergi Jumatan nih. Jumatan deh. Heeh. Memang profilnya sudah profil cocok banget nih memang nih buat apa ya? Perawakan muslim lah ya maksudnya ya. Oh ini ya. Iya, di TikTok lu juga gede banget ya. Lu tutorial lu belajar di mana sih? YouTube. YouTube. Karena Karena kalau orang Afghanistan kan dia nggak pakai sorban. Jadi aku untuk Afghanistan pakai ini kan? Apa sih namanya? lunggi namanya. Itu Taliban tuh lunggi. Oh iya, lunggi ya. Lunggi, Oh itu lunggi. Taliban deh. Taliban. Tapi suku yang lainnya enggak? Suku lain ada juga. Karena emang udah dari culture dulu kan. Oh iya. Ini kenapa tiba-tiba salfok dia? Itu tuh atas. Ini siapa? Itu teman lo, partner lo? Oh ini cuman apa Oh, video-video bukan. fashion aja. Ala-ala jalan. Asik banget ya kalau pakein jubah dia. Bara, coba ada yang pakai jubah. Kebetulan aku lagi seminggu lagi nih. Aku lagi produksi gamis. Kita coba kolaborasi aja. Bisa banget buat tuh. Lagi umroh produksi tuh. gamis dan pas banget abis ini aku mau pergi untuk dikonveksi. Jadi mau ngecek. Iya, asik. Produksi gamis, nama gamisnya Haidar. Haidar, keren namanya Haidar bagus. Menswear. Kapan launchingnya belum tahu? Seminggu lagi. Seminggu lagi? Nah, ini aku udah punya dulu, cuman ini lanjut lagi. Setiap Ramadan aku kayak sama partner aku kita buat beberapa gamis untuk jual gitu. Kolaborasi mau nggak sama? Ya nggak tahu ya ini kalau Kasih bakal solusi. Kasih solusi. Oh boleh banget. Iya nggak ya? Boleh banget. Iya. Oke. Nanti umrohnya Heeh. yang daftar buat keberangkatan berikutnya, ntar pakai gamis itu. dari Ya, Haidar. Haidar yang cowok-cowoknya. Bisa Nanti kita banget. push nih, kita kolaborasi. Bisa banget. Iya nggak ya? Bisa banget. Misalnya ntar di sini kan, nanti kita pikirkan tuh gimana. Nanti kita ngobrol ya di sini deh. Iya. Iya. Mana yang lu pakai? Oh iya, ini asik nih buat apa namanya? Iya, ini sempat yang selain ini ada satu lagi sempat viral. Mana tuh? Coba lihat tuh. Mungkin di bawah lagi. Konten-konten lu. Oh, yang 12,3 tuh. Itu.
Ini yang kayak ala-ala mau. Lu bayangin bikin video begini di depan Ka'bah, bro. Oh, Masya Allah. Masya Allah tuh. Aku udah ada kontennya, udah ada. Di Ka'bah? Maksudnya untuk udah dipikirin. Udah dipikirin. Apa harus transisi apa gitu-gitu udah ada. Udah ada ya. Udah ada. Enak juga sih memang kalau punya. Kalau ini sama teman aku orang Palestina. Oh, Palestina. Masya Allah. Dia kesini kerja terus sekarang nikah sama orang Indonesia. Gimana antusias audiens lu ketika lu pakai baju-baju begini? Oh, Ini kan sekarang gue lagi gali sisi dari karirnya seorang Bara ya, yang menjadi model. jujur gitu. let's say ya. Mungkin aku semua orang tuh nggak ada yang perfect ya. Manusia nggak ada yang perfect. Iya, pastilah. Dulunya aku terlalu mungkin dari pergaulan apa. Ya masih banyak ketinggalan sholat atau apa, masih nggak terlalu ini sama agama lah. Tapi ya setelah di Indonesia, aku pergaulannya alhamdulillah sama orang-orang yang emang tata agama. Seperti orang Palestina teman aku yang tadi, ada beberapa juga. Itu jadi motivasi buat aku jadi untuk lebih baik lagi dalam sholat, puasa pun apapun sekarang. Makanya sampai aku kayak beli-beli gamis, sorban untuk itu bisa jadi motivasi untuk kita sholat pun. Misalnya, wah lagi malas nih mau pergi sholat jamaah kemana gitu. Wah ini ada gamis baru nih. Alhamdulillah motivasi untuk gue misalnya mau pergi karena baju baru atau apa. Itu jadi motivasi, sorban. Orang-orang suka, wah alhamdulillah. Untuk jadi religious tuh itu lebih bagus sih daripada misalnya kayak kita hidupnya biasa-biasa aja gitu. Ya biasa-biasa aja, tapi kalau untuk lebih ke agama tuh deket sama Allah itu lebih damai hidup kita maksudnya daripada sebelumnya. Dan pekerjaan rata-rata paling banyak apa, Bar? Masuk dari sisi yang brand atau apa segala macam, di sisi religiusnya atau umum atau kayak gimana sekarang? Endorse ya maksudnya. Ya, endorse brand. Endorse kemarin juga aku alhamdulillah dapat dari Uniqlo. Iya. Tapi tentang Ramadan. Tentang Ramadan. Mungkin karena mereka lihat audiens atau konten-konten aku sebelumnya tentang Ramadan. Dan gamis juga sering dari teman-teman sebelumnya atau yang lain. Misalnya setiap Ramadan dulu aku ada brand-brand baju muslim yang mau endorse atau mau foto, aku jadi modelnya. Itu sih. Dan kalau kerjaan emang di entertain, banyakan sekarang aku dibikin lapar. Trans TV. Jadi host di sana. Bareng sama Teh Santi ya. Teh Santi, ada Ences, ada Anwar, ada Alden, ada host-host lain. Nah, terus FTV, sinetron. Sekarang lagi persiapan film. Apa tentang apa genrenya? Novel drama gitu. 365 Days with Arjuna. Lu jadi Arjuna itu yang lain. Aku kayak jadi coach gitu. Oke. Kita tunggu lah ya. Bara-bara lainnya akhirnya sekarang ada di Indonesia, bisa membantu perputaran ekonomi Indonesia. Amin. Nanti berarti keluarga-keluarga yang dari di Afghanistan akan ke Indonesia juga semuanya nantinya ya. Niatnya begitu. Mungkin aku cuman bawa orang tua aja. Oke. Orang tua aja. Karena kakak-kakak semua udah nikah. Jadi mereka sibuk sama kehidupan masing-masing. Di sana. Ini terpencar semua. Yang aku bilang ke orang-orang Afghanistan itu karena perang. Jadi semuanya tuh terpencar anggota keluarga. Misalnya aku ada di Aussie 2, Belanda 1, Jerman 1, Turki 1, Afghanistan 1, aku di sini. Orang tua di Iran. Udah kemana-mana tuh. Itu dia. Udah mencar-mencar ya, karena waktu itu pas konflik juga sih Afghanistan ya. Ya mudah-mudahan Allah pertemukan kalian lagi sehat-sehat semuanya, kumpul-kumpul, apalagi di Ramadan kali ini kan. Amin. Ya kan artinya kan momen-momennya juga benar-benar bisa kumpul bareng sama keluarga apa segala macamnya. Mantap. Kalau mau kontak Bara kemana tuh, bisa langsung ke sini ya? Ya itu dia. Adam If Models ada nomornya juga. Itu Adam If Models apa? Manajemen aku nama. Manajemen. Iya manajemen. Iya. Kira ini waktu dulu zaman dulu ya? Ini waktu waktu masih jamet. Iya.
Waktu masih jamet, coba pencet. Bagus juga Coba, kemarin coba. lumayan naik. Coba. Pencet dong. Dan lu kelihatan justru malah Afgannya tuh kelihatan waktu kecil ya. Ya, ini dia. Kalau sekarang malah kayak agak kebule-bulean nih Bara ya. Oh iya. Outfit Ini merubah foto di segalanya. mana nih? Tapi Indonesia sih ya. Udah, ntar cewek nggak kuat, cewek nggak kuat. Aduh. Batal puasa lu ntar. Batal. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya, Pak. Siap, Yang siap. buat nantilah ada beberapa yang bisa kita coba kalau Boleh banget, boleh banget. Iya, boleh ya. Boleh. Itu langsung aja kontak di situ 0812 12666 299. Ada mau sampai lagi buat teman-teman semua yang bisa dibilang sama-sama perantau atau mungkin negeri mana terus akhirnya sekarang masuk ke Indonesia, gimana cara mengadu nasibnya, kan lu punya pasti pengalaman banyak lah ya. Kalau aku ya, Waduh, semangatin mereka dong. Ya, yang terutama yang buat warga pastinya negara untuk ya. hidup ya kita harus semangat. Ya. Harus, Iya. karena hidup ini dikasih sama Allah, Ya. kita yang harus menjalaninkannya, Ya. dan itu amanat dari Allah ya. Iya. Kita harus semangat menjalankannya, dan apapun yang target kalian harus fokus dan niat. Kalau aku sih itu aja. Yang penting fokus ke target. Masya Allah. Dan ingat jaga kesehatan tubuh, kasih tahu dong. Itu pasti, karena aku selalu olahraga kan. Nah, olahraga terus makan-makannya jangan banyak makan minyak gitu. Jangan, aduh, ngejebak nih langsung. Jangan banyak-banyak makan minyak. Iya, ada pinternya, dipisah iya kan? deh. Kan kalau kesehatan kan kalau banyak minyak kan takutnya radang, Benar. ya. Jangan banyak makan minyak. Minyak. Oh, gitu. Olahraga tetap harus ya. Iya. Walaupun pas lagi bulan puasa, tapi olahraga harus. Kalian bisa habis buka puasa, habis tarawih bisa lanjut olahraga. Yoi. Tutup pakai bahasa ini dong. Afghanistan. Afghanistan kalau Arab kan kita udah tahu ya. Oh. Kan Afghanistan katanya beda kan? Beda-beda. Iya kan? Ya sekitar coba deh lu ngomong sekitar sejam terakhir. دوستای عزیز تشکر بسیار زیاد یک جهان سپاس که ما را تا ایدم همراهی کردین امیدوار هستم که خسته کننده نبوده باشه برای شما دیگه انشالله تا دیداری بعدی را خدا یارتان خدا حافظ. Apaan tuh artinya? Bang? Nah itu dia. Lu Amin mau- dong, amin gitu. Amin. Amin. Lu yang ngomongin gua barusan lu ya? Waduh. Ujungnya apa ujungnya? Ajarin gua dong, ajarin gua Ujungnya terakhir. Khuda Hafiz. Lu tadi kan udah gua ajarin minyak, sekarang gua pamrih nih, coba kasih satu kalimat yang apa kayak Kalau satu kalimat ya. iya satu kalimat. Dostoy Aziz. Dostoy Aziz. Yes, itu adalah teman-teman. Dostoy Aziz. Dostoy Aziz. Ya. Kalau mau terima kasih itu tasyakur. 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 Dostoy Aziz tasyakur. Tasyakur ta'idam ba'omobudin. Boleh agak pelan-pelan. Tasyakur ta'indam Tasyakur to indam. ba'omobudin. Bawang merah, bawang putih. Bomo, aduh. Bomo Bomo. Budin. Oh, Budin. Oh, gue pikir bawang merah, bawang putih. Lu Bukan bilang. Udin ya, Budin ya. Kita kasih solusi.